Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara kita buat mengintegrasikan API dari Pilot CMS ini ke Vue.js. Oke, kita mulai saja. Untuk pilotnya sendiri, saya sudah buat seperti ini. Ini saya buat .ts-nya, kemudian saya buat sebenarnya 3 collection itu user, message, sama channel. Jadi setelah kita buat collection ini, nanti ada slug, kemudian ada fieldnya apa saja. Tuh. Yang bawah ini bisa diabaikan dulu. Sini kita mau melakukan basic bagaimana CLUD pada payload CMS ini. Di sini ada payload config-nya. Sebelumnya kita harus melakukan setting pada codes-nya ini ke frontend kita. Jadi karena defaultnya Vue.js adalah port 5173 yang digunakan, maka kita set cost-nya ke URL-nya ini, localhost 25173. Oke, langsung aja di sini Vue.js-nya. Ini saya sudah buat, mungkin kita mulai dari awal saja semuanya. Oke, kita run Vue.js-nya, npm run dev. Oh, sebelumnya ini buat ini panel. Sebelumnya buat Vue.js-nya di sini, buat fetching API-nya saya pakai Axios, agar memudahkan kita buat melakukan fetch ke API-nya. Oke, kita run frontend-nya npm run dev. Nah, data awalnya, sini kita buat template awalnya. View, kita arahkan ke ada button buat login. Ini mengarah ke linknya slash login. Ya, register, dan channel. Oke, seperti ini. Jika login, di routernya kita juga set buat loginnya di sini. Komponennya dia pakai login view. Ini login view.view. Oke, kita edit di sini. Template login. Cek. Oke, udah masuk. Kita buat formnya. Ini masukin dulu. Kemudian kita input. Kita teks. Ini buat email, kemudian juga password. Email password. Kemudian button buat submit. Ini login. Oke, bisa kita tambahkan scriptnya. Script setup. Kita import ref
mau view, kemudian kita juga import Axios, Axios. Oke, launch, login, atau function, kita buat fungsi login. Di sini with boleh saja cons slash sama dengan await karena dia adalah fungsi asinkron, tambahkan keyword ini, kemudian Axios karena untuk loginnya dia pakai post, metode post, maka kita juga tuliskan sini post, kemudian URL-nya adalah http://localhost/api/user email. Oh iya, sebelumnya kita buat dua variabel email dan password. Oke, di sini buat request body-nya kita tambahkan email, kemudian password. Dan jangan lupa kita tambahkan juga option with credential true. Sini fungsinya apa with credential true? Agar ketika ada set cookie pada ininya, dia bisa jalan. Kalau kita tidak tambahkan ini, maka set cookie-nya nanti tidak akan jalan. Cookie-nya ini buat apa? Cookie-nya ini menyimpan token buat authorization ke request ke rootnya si Pilot CMS. Di contohnya ini kalau kita belum login, kita akan dapatkan error dengan message-nya you are not allowed to perform this action. Oke, jadi kalau kita bisa login, catch, kalau berhasil, login success. Perform, submit, login. Agar halamannya tidak merefresh. Kita coba login, network error. Oh iya, ini kurang potnya. Login 400. Nah, oh iya, kita lupa menambahkan vmodel pada input tanya ini. Model ini kan email. Sedangkan ini adalah password. Oke, sudah login. Kalau kita refresh, password. Oh ini harusnya sudah login. Error 500. Password 500. Internal server ya. Dan yang depan lagi.
server backendnya. Ya udah, coba lagi. 4500. Oh iya, ini harusnya bukan gini. Ini harusnya email dot value. Kemudian passwordnya juga password dot value. Kenapa begitu? Karena kita maunya itu value-nya si emailnya, bukan keseluruhannya emailnya ini. Karena emailnya ini adalah hasil ini, live-nya ini. Jadi buat dapetin hasil atau value-nya si email, kita harus dotkan dengan value. Kita akses objek value-nya dari variable email. Oke, harusnya udah bisa. Oke, login sukses. Nah, karena udah bisa, terusnya dari sini kita bisa, nah ini kita dapat datanya. Oke, buat login. Kemudian, selanjutnya adalah register. Ya, register dulu. Tapi ya udah, template. Ini kita buat, ya ini sama aja kayak yang tadi. Script setup. Nah, import isinya, view, import Axios, dan cons email, dan cons password. Oke, kita buat fungsi register. Oke, buat register, jadi dia kan akan membuat user baru. Maka di payloadnya kita juga harus setupnya di user. Jadi akses grid-nya ini kita buat dulu. Begini, karena kalau nggak gini, berarti kita perlu autentikasi buat bikin thread ke ini, usersnya ini. Tapi kalau kita begini kan berarti semuanya itu nggak perlu autentikasi agar bisa membuat si usernya. Jadi ya register aja. Oke, sudah ini nggak perlu. Users, ini metodenya adalah post, kemudian kita pasingkan email dan password. Oke, kita coba aja register. Kita misalkan asx.c. Ya, pas saja. Register. Oke, register sukses. Kita ke login di x.com, passwordnya pas. Oke, ini udah bisa login. Nah, ini kita bisa. Kemudian selanjutnya itu kita ke channel. Ini masih kosongan. Oke, show channel. Template. Flash. Ah, kenapa tidak bisa? Channel. Oh, ini harusnya channels. Nah, ini udah masuk. So, channel. Yang pertama adalah lead-nya. Kita buat metode get-nya. Nah, import dulu aja. Atau view, import Axios. Kemudian cons, kita buat fungsi get data. Dan since ini get metodenya get kemudian slash api slash channel ini sama seperti ini, kita bisa copy kemudian pastekan saja. Oke, jangan lupa kita tambahkan with credential group. Supaya apa? Supaya cookie-nya bisa dipasingkan ke request-nya si ini biar dia authorize. Oke, kita buat variabel channel.
left, ini awalnya kosongan. Kemudian kalau udah ada datanya, kita channel value sama artinya tested data. Oke, kita coba tes channel tes di bagiannya. Oke, dia belum jalan. Oh iya, karena dia fungsinya belum dipanggil. Kita panggil fungsinya. Nah, ini dia udah dapat datanya. Oke, ini coba kalau kita nggak tambahkan ini. Nah, dia 403 berarti dia unauthorized. Dia harus makan. Nah, udah bisa. Oke, agar tampilannya lebih rapi. Jadi di sini kan dia kan ada ini, ada docs yang isinya adalah array. Kita iterasikan ininya saja. If, kemudian before item in channels.docs. Dan name-nya aja sih. If item.name. Oke, cek apa dia bisa. Oh iya, kita harus samakan dengan fieldnya di sini. Oh, karena fieldnya di sini pakai channel name, berarti harusnya di sini juga sama channel name. Oke, nah ini udah bisa. Selanjutnya adalah kita buat create channel. Create channel. Kita buat form. Kosongin dulu. Kemudian inputannya adalah nama channelnya, berarti text dan button. Buttonnya ini tipenya adalah submit form. Submit kita panggil fungsi create channel. Oke. Kita buat fungsi baru adalah fungsi create channel. Since oke. Sini metodenya adalah post. Kemudian ya ini sama, bedanya ini metodenya saja. Oke, kita buat variabel name channel dan kita masukkan di sini name channel dot value. Kemudian di sini kita masukkan vmodel name channel. Oke, sudah, kita jangan lupa tambahkan kredensial dulu. Oke, harusnya udah. Kita mau buat channel baru, misalkan channel terbaru. Oke, dia udah bisa buat grade-nya. Oke, grade-nya udah bisa. Selanjutnya itu oke, mungkin selanjutnya itu kita mau buat, misalkan kita mau update si nama channelnya ini. Kita itu harus ambil ID-nya. Jadi ya kita buat gini aja dulu. Select ID, channel, ID channel, ID, kita buat variabel baru. Const selected ID. Oke, kosongan dulu. Oke, udah selected ID channel.
Kemudian di div ini, mungkin kita ganti dengan button saja. Itu juga bagus. Div, ketika dia diklik, dia masukkan ke fungsi buat mengubah selected ID-nya ini. Selected ID sama dengan item.id. Oke, kita coba. Terus, nah ini kita bisa dapatkan ID-nya si tiap channelnya. Kalau udah begini, kita mudah saja buat update-nya sama delete-nya. Mungkin sekalian kita buat dua fungsi. Cons update channel. Kemudian selanjutnya cons delete channel. Oke, sini buat update-nya dia pakai method post, method patch. Kemudian kalau yang tadi kan dia kan cuma begini. Nah ini tambahkan slash ID-nya ini. Jadi selected ID dot value. Nah ini bisa tambahkan variabel cons name update channel. Oke, name update channel. Oke, ya itu aja. Untuk setiap requestnya kita tambahkan sama-sama with credential clue biar dia bisa akses ke cookie-nya buat dapetin tokennya. Oke, kita di sini update. Oke, kita buat formnya. Form, ketika dia submit, dia pakai fungsi update channel. Sini inputannya ya ini sama seperti di model item update channel. Button hanya adalah submit update update. Oke, selanjutnya buat delete. Ya, delete dia nggak perlu inputan, langsung button aja. Gini aja. Disamakan aja tipenya submit di sini delete channel. Oke, harusnya udah. Pak, ini channel baru kita ubah menjadi channel terupdate. Update. Nah, ini udah bisa. Dan ini channelnya, channel XY, ubah menjadi channel XYZ. Nih, nah ini udah berubah. Nah, kita mau hapus, misalkan ini, hai ini channel hanya ini mau kita hapus, berarti kita klik delete. Nah, ini udah ke delete, coba hapus. Nah, nah ini juga hapus. Delete. Nah, oke, hapus ini. Nah, ini juga hapus. Oke, gitu aja buat CLUD-nya dengan ini, dengan pilot CMS yang diintegrasikan ke front-end Vue.js-nya. Ini buat basic-basic CLUD-nya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.